Untuk kesempatan kali ini kita ada dua narasumber pembicara untuk kegiatan talk show kita pada kesempatan kali ini. Karena kesempatan kali ini kita sangat-sangat ini ya, temanya itu bener-bener yang hype banget tentang pilkada. Apalagi kita mau ngobrolin pilkada kota kosong. Nah, mungkin kita bisa ini nih di switch ya Mas Operator ya untuk narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat pagi Pak Rati. Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum kenal gitu sama Ibu sama Bapak gitu. Baik, terima kasih Mbak Rati. Nama saya Titin Purwaningsih. Saya mengajar di program studi ilmu pemerintahan. Ya, khususnya untuk semester ini saya mengajar mata kuliah sistem pemerintahan daerah dan juga dasar-dasar ilmu politik. Saya kira itu Mbak Rati. Perkenalan singkat. Singkat. Oke, Bapak mungkin Bapak bisa kenalan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rati. Saya Bambang Eka Cahya Widodo. Sehari-hari dosen di Visipol UMY, mengajar mata kuliah tata kelola pemilu dan studi demokrasi. Semester ini ditambahi dengan civil society. Civil society. Mungkin agak sedikit masuk ya Pak untuk tema kita pada siang hari ini pilkada. Iya, otomatis karena kotak kosong pilkada itu menyangkut dua isu penting, demokrasi dan tata kelola pemilu. Jadi dua-duanya masuk. Oke, siap. Berbicara terkait pilkada Pak, pilkada kota kosong. Apalagi misalkan kita ngobrolin pilkada itu, pasti teman-teman pada ngiranya, kalau misalkan kita ngobrolin pilkada dan kota kosong berarti itu adalah kemunduran demokrasi. Sebenarnya what is actually happen gitu loh Pak di pilkada 2024 ini. Mungkin Bapak sama Ibu bisa memberikan lah gitu insight gitu untuk kita terkait isu ini ya Pak. Ini dari Ibu Titin dulu. Oke, sebelum kita bicara tentang kotak kosong ya, dan juga kemunduran demokrasi, kita perlu melihat ke belakang ya. Mengapa kemudian pilkada itu dilaksanakan ya? Kalau kita melihat sejarahnya bagaimana kemudian pilkada langsung dilaksanakan itu kan tidak terlepas dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dan juga kelemahan-kelemahan pada waktu pilkada atau pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan oleh DPRD ya, sehingga kemudian alternatif solusinya adalah pilkada langsung. Harapannya adalah dengan pilkada langsung ini kemudian masyarakat berpartisipasi, ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerahnya, sehingga masyarakat itu bisa memilih alternatif-alternatif terbaik di daerah, sehingga pemimpin daerah itu lebih memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Nah, esensinya kan seperti itu. Tetapi kemudian dengan adanya calon tunggal ya, karena kotak kosong itu kan tidak terlepas dari fenomena calon tunggal ya, karena adanya calon tunggal itu kan berarti rakyat tidak punya alternatif ya. Kita melakukan pemilihan tetapi tidak ada yang dipilih, dalam arti kemudian tidak ada pilihan lain ya, sehingga kemudian kotak kosong itu menjadi alternatif kompetitor dari calon tunggal sebagai bentuk kompetisi ya, karena di dalam demokrasi itu kan mensyaratkan adanya kompetisi ya, untuk menentukan apakah memang calon tunggal itu dikehendaki oleh masyarakat di tingkat lokal atau tidak ya. Kalau kemudian nanti misalnya calon tunggalnya itu kalah kan berarti tidak dikehendaki oleh masyarakat di tingkat lokal. Saya kira mungkin itu pengantarnya Mbak Ratih ya. Oke, mungkin dari Mbak Uma. Iya, sebetulnya yang menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi itu terjadi justru menariknya begini. Jumlah kotak kosong di pilkada kita itu justru meningkat gitu. Benar. Dari periode yang lalu ya, sebelum pilkada serentak dan sekarang ketika pilkada serentak. Artinya sebetulnya ada masalah serius di sana, bahwa partai-partai politik yang kita punya, yang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengusung calon-calon itu, sebetulnya menunjukkan kegagalan. Benar. Ya. Jadi kemunduran demokrasi itu
kegagalan partai politik mengusung calon-calon yang berkualitas, itu juga contoh kemunduran demokrasi yang sangat parah dalam sistem politik kita. Tapi sebetulnya gini Mbak Rati, Gimana Pak? saya itu tidak terlalu khawatir dengan kotak kosong. Oh, kenapa Pak? Ya. Karena sebetulnya orang masih punya pilihan untuk memilih kotak kosong. Oh, Ya. benar. Yang saya lebih khawatir itu adalah otak kosong. Karena kita memilih calon yang ternyata Betul. Jadi calonnya ada, tetapi calon itu nggak punya otak. Benar. Itu jauh lebih berbahaya sebetulnya. Benar. Setuju. Calon yang disetir, calon yang disediakan, tapi sebetulnya dia nggak punya gagasan apapun tentang kemajuan daerahnya. Gitu. Kemudian yang kedua yang lebih berbahaya lagi adalah janji kosong. Benar Pak, setuju. Ya kan? Ada calon kelihatannya hebat, tapi janjiin sesuatu nggak masuk akal gitu loh. Benar. Contoh misalnya bikin halte ada AC-nya, itu janji kosong itu. Mana ada kayak itu diperlukan gitu loh. Dimanapun di seluruh dunia ini, namanya halte itu orang berhenti sebentar. Kalau mau ngadem ya di toko-toko berjejaring itu atau di kafe gitu loh. Kalau ngadem di halte itu biasanya homeless. Ya, ini orang dicalonkan oleh partai, tapi gagasannya kosong gitu. Benar. Dia tidak punya gambaran tentang gimana rakyatnya ini besok mau dilayani. Betul. Bagaimana programnya mau dijalankan. Justru menurut saya kotak kosong itu salah satu kemunduran demokrasi, tapi jauh lebih berbahaya sebetulnya adalah ada calonnya tapi otaknya kosong. Itu justru lebih berbahaya dalam pilkada. Oh, justru malah lebih berbahaya misalkan daerah-daerah yang tidak ada kotak kosongnya gitu. Tidak ada kotak kosongnya, tapi isinya adalah otak kosong. Otak gitu. kosong, benar-benar. Contohnya Pak, mungkin kita bisa nih ngambil contoh daerahnya nih Pak. Iya, ada banyak sebetulnya gitu ya. Ada banyak kandidat itu yang karbitan gitu Karbitan, ya. benar. Karbitan yang dia tidak paham kondisi masalah di daerahnya, kemudian tiba-tiba jadi kandidat, lalu ngomong janji-janji yang sebetulnya tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dia nggak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, tiba-tiba dia datang. Tapi di mana-mana di politisi itu adalah sekelompok manusia yang bisa menjanjikan sungai, bisa menjanjikan jembatan meski di situ tidak ada sungai. Gitu. Ini yang menurut saya justru lebih berbahaya dalam pilkada. Tentu saya tidak ingin terlalu jauh bicara tentang ini ya. Tapi kita akan masuk pada masa kampanye, di mana orang akan mengeluarkan janji-janji manis, sampai yang dengar aja kena diabetes. Itu yang harus kita pikirkan bersama justru. Bu Titin gimana menurut Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Bambang itu tadi ya, kaitannya dengan bukan semata-mata kotak kosong, tapi otak kosong dan janji kosong, yang mengkhawatirkan. Saya rasa fenomena yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi terkait juga dengan mekanisme pemilu itu sendiri ya, di mana memang saat ini kita menyadari bahwa biaya politik itu sangat besar ya, sehingga kemudian pada akhirnya orang-orang yang maju di dalam pilkada itu adalah orang-orang yang memang mempunyai modal ekonomi yang sangat kuat ya. Nah, itu mungkin juga yang menjadi penyebab mengapa kemudian partai-partai itu cenderung diborong oleh satu kekuatan politik atau calon tunggal ya. Nah, kalau kita melihat data misalnya di pilkada nanti 2024 ini kan data dari calon tunggal itu ada di 41 daerah ya, 41 daerah itu satu provinsi dan selebihnya di kabupaten kota gitu. Nah, dari 41 daerah itu 80,5% itu adalah petahana. Ya, sehingga kemudian petahana itu kan memang mempunyai modal yang besar ya, kemudian juga bisa turun ke bawah menjaring konstituen, dan itu menjadi pilihan dari partai-partai politik ya. Sementara di sisi yang lain partai politik itu juga belum mempunyai kemandirian ekonomi ya, dari aspek keuangan partai politik, sehingga kemudian partai sendiri terjebak dalam
mendukung petahana dan juga mendukung pasangan calon tunggal itu. Padahal sebenarnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan memberikan peluang ya bagi partai-partai untuk mengusung pasangan calon di dalam pilkada itu tidak lagi kemudian berbasis 20% kursi di DPRD, tetapi berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Ini Bu, ada satu case yang baru-baru ini Rati baca per 1 Oktober kemarin, ternyata di media Pantura News itu mereka masyarakat terutama Brebes ya Bu. Ternyata Brebes itu juga salah satunya daerah yang calonnya tunggal Bu. Ya, betul, ya. Nah, di situ ternyata masyarakat Brebes itu ternyata tidak, kebanyakan mostly itu tidak setuju untuk memilih salah satu calon tunggal itu. Nah, kalau dari kacamata Ibu Titin sama Pak Bambang nih, masyarakat udah turun nih Bu ke jalan gitu. Sebenarnya yang perlu, ya kita nggak bisa bilang perlu disalahkan ya Bu, karena memang sebenarnya kalau dari sistemnya juga, ternyata memang partai politiknya tidak pintar untuk mengkaderisasi istilahnya. Nah, kalau dari kacamata Ibu Titin dan Pak Bambang, masyarakat sampai turun itu gimana Bu? Oke, jadi seperti tadi saya sampaikan ya, jadi di dalam pilkada itu kan masyarakat mencari alternatif terbaik, tetapi kan tidak punya alternatif dengan adanya atau dengan disodorkannya hanya satu calon oleh partai-partai politik gitu, sehingga kemudian turunnya masyarakat atau kemudian dukungan masyarakat terhadap kotak kosong itu merupakan manifestasi kritik sebenarnya atau perlawanan ya terhadap dominasi kekuatan politik yang ada di tingkat lokal, termasuk juga dominasi dari partai-partai politik. Betul. Ya, sehingga kemudian perlawanan itu ditunjukkan dengan kampanye kotak kosong. Kalau di Brebes misalnya kan ada kampanye kotak kosong, dan juga di beberapa daerah yang lain ya, dan itu tidak melanggar aturan untuk mengkampanyekan kotak kosong ya. Jadi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi kekuasaan, baik itu kekuasaan partai politik maupun sebenarnya kekuasaan oligarki ya, karena kalau kemudian tadi yang didahulukan adalah elektabilitas atau popularitas dan kemudian mengesampingkan kapabilitas, maka yang terjadi adalah kemudian dominasi dari dari aktor-aktor yang mempunyai modal yang besar. Nah, sehingga kemudian sirkulasi terhadap kekuasaan ya, sirkulasi elit itu juga tidak terjadi, karena kemudian ya yang terjadi itu saja, seperti fenomena kotak kosong itu kan 80% lebih ya, itu petahana ya, dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah ini kan petahana karena masih mempunyai peluang ya untuk maju ke periode yang kedua. Tapi kemudian kalau kemudian periode yang kedua itu sudah selesai, bisa jadi kemudian nanti memunculkan calon-calon yang dekat juga dengan kekuatan-kekuatan itu, sehingga kemudian semakin memperkuat oligarki di tingkat lokal. Ya. Iya, kalau saya melihat memang ada keterputusan antara aspirasi rakyat dengan aspirasi partai politik. Jadi partai politik tidak mencerminkan aspirasi dari rakyatnya. Jadi ini adalah gejala yang menunjukkan bahwa partai itu sebetulnya tidak pernah mengakar di dalam rakyat. Artinya kemudian ini menunjukkan juga bahwa sebetulnya partai gagal sebetulnya menangkap pesan dari rakyat, apa yang mau dimauin oleh rakyat. Nah, ketika partai dengan rakyat ini nggak nyambung, maka sebetulnya demokrasi perwakilan itu sudah selesai kemudian. Kita nggak lagi bisa mengandalkan perwakilan politik yang dilakukan oleh partai-partai politik. Sebetulnya rakyat itu sekarang ditinggal sendirian, tidak diurusin oleh partai, maka rakyat harus mengorganisir dirinya sendiri. Waduh, bener banget. Nah, ini teori civil society tadi gitu ya. Artinya sekarang ini tidak ada lagi kekuatan politik yang membela rakyat. Yang ada adalah kekuatan politik yang memanipulasi rakyat. Karena itu rakyat harus membangun kekuatannya sendiri, membela kepentingannya sendiri dengan cara mengorganisir dirinya sendiri dalam bentuk civil society. Nah, civil society kita juga sekarang sedang berantakan.
Kenapa, Pak? Dalam banyak hal ya, civil society kita itu juga mengalami konflik yang konflik di dalam masyarakat sendiri yang membuat mereka tidak mampu berhadapan dengan kekuatan yang disebut political society. Kalau partai politik itu adalah wakil dari political society dan dia abai dengan kepentingan civil society, berarti kan ini ada persoalan serius. Ya. Nah, civil society kita hari ini itu tidak sekuat 98, tidak sekuat di masa-masa yang lalu yang bisa menekan partai politik mengikuti kemauan mereka. Tetapi sekarang yang terjadi adalah partai politik mendiktekan kemauannya kepada masyarakat. Dan masyarakat hari ini tidak ada yang membela. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang paling diandalkan pada kaum intelektual, pada kelompok-kelompok masyarakat terdidik, intelektual organik yang mau kemudian membela kepentingan masyarakat. Ini realitas kita hari ini. Gitu. Jadi krisis demokrasi kita tidak hanya di political society, tapi juga di civil society kita sedang krisis. Apalagi kemudian masyarakatnya juga cenderung pragmatis ya Pak Bambang ya. Iya. Jadi masyarakat yang pragmatis itu juga dibentuk oleh politik yang transaksional kan, Bu Titin. Artinya itu berkorelasi gitu. Nah, ketika kemudian fenomena-fenomena seperti kotak kosong ini itu menunjukkan sekali lagi bahwa transaksi politik di tingkat elit itu jauh lebih menentukan daripada transaksi politik dengan rakyat misalnya. Nah, disinilah kemudian kita harus cemas terhadap masa depan demokrasi. Karena masa depan demokrasi kita itu bisa rusak, bisa hancur ketika kemudian political society yang harusnya membangun komunikasi intens dengan civil society tidak terjadi di saat ini. Gitu. Dan civil society kita tidak juga mampu mempengaruhi political society kita, negara terutama, aktor-aktor negara, partai politik, kekuatan-kekuatan politik untuk tunduk pada kemauan mereka. Yang terjadi adalah civil society sekarang sedang ditundukkan oleh political society. Ini karena fungsi partai politik tidak berjalan ya Pak. Tidak berjalan. Karena sebenarnya kan kalau kemudian ada pragmatisme politik dan juga politik transaksional itu kan dikonter oleh partai politik melaksanakan pendidikan politik. Tetapi realitasnya kan justru kondisi itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik, dimanfaatkan oleh partai politik untuk melanggengkan pragmatisme politik karena itu menguntungkan bagi mereka gitu. Jadi misalnya kemudian saya punya modal yang besar gitu ya, kemudian di tengah masyarakat yang pragmatis saya bisa memberikan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, maka mereka akan mendukung saya gitu. Nah, itu disadari betul oleh elit-elit politik dan juga partai politik, sehingga kemudian ya mereka pada akhirnya kemudian mendukung calon-calon yang mempunyai modal yang cukup besar atau calon-calon yang mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan di dalam pilkada. Jadi partai itu tidak mempunyai keberanian untuk memberikan calon-calon alternatif yang ada di tingkat lokal, sehingga kemudian masyarakat itu betul-betul bisa mempunyai pilihan ya, karena kemudian partai hanya mendukung satu calon gitu. Jadi kalau kita melihat dari 41 calon tunggal ya yang ada itu semua partai borongan ya, bukan hanya partai yang duduk di parlemen, tetapi juga partai non parlemen itu juga mendukung calon tunggal tersebut gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa partai itu tidak mempunyai alternatif atau tidak mempunyai keberanian untuk memunculkan calon-calon alternatif. Padahal sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif fungsi partai politik, kemudian juga pendidikan politik ya,
partai itu bisa memunculkan calon-calon alternatif, dan justru ya kalau mungkin calonnya yang saat ini kuat, ini juga sebagai upaya kaderisasi dan pembelajaran politik bagi kader partai maupun bagi konstituen. Tapi sayangnya partai-partai kita saat ini itu tidak mempunyai keberanian untuk memunculkan calon-calon alternatif itu, Mbak Ratih. Berarti pada akhirnya partai politik itu hanya bentuk transaksional gitu ya Bapak Ibu? Iya. Sebetulnya ada yang lebih berbahaya dari itu adalah ketika semua partai itu bergabung lalu membentuk apa yang disebut koalisi turah itu ya, turah-turah koalisinya. Lebih dari sekedar untuk mencalonkan. Yang lebih berbahaya sebetulnya di balik itu adalah mungkin bukan kotak kosong tapi calon boneka. Itu juga alternatif lain yang justru lebih berbahaya. Jadi sengaja diusung calon katakanlah independen gitu ya, dan kemudian dipastikan pasti kalah misalnya. Jadi Bu Titin tadi masih berprasangka baik dengan mengusung calon alternatif. Kalau saya sudah melihat di beberapa kasus itu, kita mulailah dari Pilkada Solo ya. Iya, itu jelas sekali itu bahwa calon yang diciptakan sebagai lawan itu adalah boneka. Boneka. Tukang jahit dibuatkan jas lalu suruh daftar, dicarikan KTP ya sebagai calon independen. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, yang teman-teman yang di studio dan juga teman-teman yang ada di online pastinya gitu. Mungkin teman-teman nanti yang nanya akan dapat voucher nih ya Mbak Ines ya. Nah, Bapak Ibu, kita ada satu penanya nih dari Mbak Salsa. Pak Bambang dan Bu Titin, izin bertanya Pak, Ibu, jika memang biaya politik mahal dan ternyata partai politik yang belum mandiri secara ekonomi, apakah ada solusi bagi sistem pemilu agar pelaksanaannya lebih baik? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari ini Pak Syekh Salsa. Ya, sebetulnya politik transaksional itu tidak pernah dimulai dari rakyat. Ya, jadi perilaku transaksional itu justru ketika elit-elit politik itu tidak percaya diri bahwa dia cukup menarik untuk dipilih. Benar-benar. Maka dia menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menawarkan uang atau politik uang. Dan disinilah kemudian terjadi transaksional itu. Sebetulnya kalau seorang caleg, seorang cagup itu percaya diri bahwa dia punya konsep yang bagus, punya keahlian yang cukup untuk mengelola negara daerahnya itu, dia tidak perlu melakukan itu. Nah, kalau ditanya apakah ada sistem alternatif, sebetulnya pemilu itu didesain tidak dengan transaksional gitu. Nah, ketika kita menggunakan sistem pemilu yang berbasis kepada individu sebagai kandidat, itu yang membuat kemudian semua orang merasa bisa terpilih sepanjang dia bisa mempengaruhi rakyat, kan begitu. Nah, mempengaruhi rakyat yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan politik uang. Nah, disitulah kemudian transaksi itu terjadi. Nah, kalau itu mau dihilangkan, caranya mungkin salah satunya adalah merubah sistem pemilu kita tidak lagi berbasis kepada individu, tetapi kembalikan dulu kepada sistem yang lama seperti partai. Nah, ketika kita hanya memilih partai, tidak memilih orang, tidak ada insentif untuk melakukan politik uang. Insentifnya adalah politik uang di dalam partai, karena harus dapat nomor urut 1 kan begitu. Makin tinggi nomor urutnya, makin besar peluangnya untuk terpilih. Dengan sistem tertutup misalnya, itu akan membuat politik uang di lapangan berkurang, tapi politik uangnya pindah ke dalam partai. Gitu, resikonya begitu. Jadi orang akan berani beli kursi untuk beli jatah untuk dapat nomor urut tertinggi. Begitu. Nah, solusinya memang demokrasi yang seperti itu, selama kemudian pemilih kita itu tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, tentu menjadi sulit sekali untuk bisa secara mandiri menentukan pilihan. Semakin banyak calon, biasanya semakin panik, terutama di pileg ya. Pesertanya panik, pemilihnya juga panik. Mana yang mau dipilih, maka
untuk membuat dia lebih mudah mengingat ya dengan politik uang itu. Dan inilah sebetulnya insentif untuk melakukan politik uang itu. Nah, kita perlu menyadari bahwa ada kontribusi sistem di sana. Tapi juga kita harus menyadari bahwa ada kontribusi juga pada struktur budaya kita. Ya, patronase klientelisme yang kita bangun dalam sistem politik kita, itu juga membuat politik uang itu tidak mudah dihilangkan. Jadi hubungan patronase di mana kemudian caleg itu menjadi patron yang menyediakan sumber daya ekonomi kepada pemilih, lalu kemudian apalagi kalau dia bisa mengakses sumber daya negara ya lewat bansos, lewat macam-macam, nah, itulah yang kemudian mengakibatkan politik uang itu semakin parah gitu. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ada banyak hal sebetulnya bisa dilakukan, tapi kita tidak pernah serius melakukannya. Pertama adalah mengendalikan dana-dana kampanye. Nah, kita itu sampai hari ini laporan dana kampanye kita itu selalu laporan yang tidak jujur. Ya, kemudian tidak pernah diaudit dengan serius karena audit dana kampanye kita tuh hanya terbatas pada audit kepatuhan. Patuh nggak melaporkan dana kampanye. Tapi kita belum pernah mengaudit benar nggak isinya laporan benar. Itu nggak pernah. Jadi tidak ditelusuri dengan benar. Dan itu juga menimbulkan kebiasaan kita membuat laporan palsu sebetulnya. Itu. Yang kedua, kemudian kita juga tidak pernah dengan serius membatasi bagaimana penggunaan anggaran negara dalam bentuk bansos, dalam bentuk apa-apa yang berkaitan dengan pemberian kepada pemilih menjelang pemilihan umum, ya. Jadi yang disebut pork barrel politics atau politik gentong babi itu yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik itu tidak pernah dibatasi dengan serius di dalam regulasi kita gitu. Nah, itu juga mengakibatkan semua orang pengen jadi bagian dari kekuasaan, berame-rame masuk dalam koalisi supaya kebagian departemen, kebagian menteri, terus bisa korupsi, terus bisa menggunakan kebijakan kementerian untuk membeli suara rakyat. Saya cemas dengan hal itu. Ketika apalagi tidak ada oposisi besok. Jadi memang ini sangat kompleks ya Pak Bambang. Jadi kompleks. Seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, fenomena ini yang kemudian marak politik uang itu kan terjadi karena banyak faktor ya. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Bambang itu tadi kan kaitannya dengan sistem pemilunya juga ya. Jadi misalnya di beberapa negara itu karena kemudian kelemahan dari sistem pemilu yang mengandalkan pada figur. Jadi kita kan memilih figur ya, bukan memilih partai gitu. Sistem pemilu yang mengandalkan pada figur itu adalah kemudian figur itu dominan dan marak politik uang. Itu memang terjadi di berbagai negara, sehingga kemudian memang di beberapa negara untuk meminimalisir politik uang itu merubah sistem pemilunya tidak lagi berfokus pada figur tetapi kembali ke partai politik itu. Nah, terkait dengan politik yang transaksional tadi itu kan memang terkait dengan transaksi kan pasti ada beberapa pihak, ya minimal ada dua pihak antara yang memberi dengan yang menerima kalau di dalam politik uang. Sehingga kemudian memang di satu sisi itu harus ada keberanian dari elit-elit politik, dari partai politik untuk mendobrak itu ya. Tetapi yang seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, tidak ada rasa percaya diri dari calon atau mungkin dari partai politik. Jangan-jangan kalau tidak menggunakan money politik nggak akan menang gitu. Sehingga kemudian tidak ada yang berani untuk meniadakan politik uang. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian di sisi yang lain dari aspek penerima ya, masyarakat itu sendiri memang ya mengharapkan. Kalau saya menanyakan atau berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekeliling, dengan masyarakat ya, termasuk dengan teman mahasiswa itu ya, pada pemilu yang kemarin misalnya ya mereka ditawari dan menerima uang gitu. Dan saya tanya ke masyarakat, pilih yang mana? Ya pilih yang yang memberikan manfaat langsung gitu. Dan dalam hari ini adalah yang
yang memberi uang gitu. Nah, sehingga kemudian ini menjadi dilematis. Tetapi memang kuncinya itu ada pada elit-elit politik. Nah, di sisi yang lain, pemilu kita itu adalah pemilu yang sangat liberal, ya. Jadi kompetisinya itu kompetisi betul-betul bebas gitu. Karena tadi seperti disampaikan Pak Bambang, tidak ada batasan dana kampanye. Nah, dengan tidak adanya batasan dana kampanye itu kan orang yang punya modal besar akan menggunakan modal yang sebesar-besarnya juga untuk menarik dukungan, sementara kemudian yang modalnya kecil kan tidak bisa mengimbangi itu. Jadi kompetisi yang liberal yang betul-betul bebas seperti ini kemudian menjadi tidak fair dan tidak adil ya di dalam ranah pemilu kita, sehingga kecenderungan ya yang terjadi adalah yang modalnya kuat dia yang menang, sehingga kemudian ini memperkuat oligarki tadi gitu. Ya. Beside of pilkada Bu, kita bisa lihat juga dari contohnya adalah ketika kita ngobrolin kemarin yang teman-teman yang sudah ada di Senayan, itu kan mostly orang-orang yang kita tahu punya uang, ternyata ada yang anaknya dulu orang tuanya juga sempat jadi DPR kayak gitu. Nah, berarti yang dikhawatirkan sekarang adalah, apalagi ini pilkada serentak ya Bu, sama Bapak, akan ada lagi kah hal-hal yang kayak gitu juga gitu loh Bu, yang ternyata orang kaya juga ya yang bisa naik ke pilkada gitu loh. Ya, karena seperti tadi saya sampaikan, sistem pemilu kita itu liberal. Jadi dia yang kuat, yang menang, yang terutama kuatnya itu bukan kuat dalam arti kapabilitas ya, tetapi lebih ke modal ekonomi ya, modal finansial yang kuat, dia akan mempunyai kecenderungan untuk menang karena pemilu yang memang betul-betul liberal yang terjadi, sehingga ya tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, apalagi kemudian tadi yang menjadi pertimbangan utama dari partai-partai politik itu adalah elektabilitas. Jadi sebelum kita mengetahui semua ya, sebelum partai menentukan pilihan itu kan yang dilihat dulu adalah elektabilitas. Tetapi ini sebenarnya tidak salah, tetapi tentunya harus dilihat dulu yang kapabilitasnya. Kapabilitas baru kemudian setelah itu elektabilitas. Sehingga kemudian nantinya kalau kemudian kapabilitas itu menjadi pertimbangan utama, kan berarti kita memilih yang kapabel, memilih orang-orang yang terbaik di antara yang baik gitu. Nah, kalau kemudian hanya semata-mata mengandalkan pada elektabilitas, ya akhirnya begitu. Mungkin orang tidak mempunyai track record di pemerintahan, tidak mempunyai track record dalam aktivitas politik, tapi kemudian tiba-tiba muncul menjadi politisi di tingkat manapun ya, bisa di tingkat nasional maupun bisa di tingkat lokal. Saya mungkin sedikit berbeda dengan analisis Bu Titin tadi. Saya melihat begini Pak Rati. Gimana Pak? Bisa terjadi di dalam politik kita itu politik dinasti. Iya. Salah satu sebabnya adalah relasi sosial yang dibangun antara penguasa dengan rakyat itu sebetulnya berbasis patron klien. Penguasa itu patron, rakyat itu klien. Nah, bahaya terbesar dari relasi patron klien itu adalah kekuasaan itu bersifat personal. Nah, ketika saya jadi bupati 2 periode, kemudian periode berikutnya saya nggak bisa jadi bupati, saya bisa wariskan kekuasaan itu kepada istri saya. Seperti fenomena nasional ya Pak? Iya, kemudian istri saya sudah 2 kali periode jadi bupati, nggak bisa lagi, saya bisa wariskan kepada anak saya. Karena ikatan patron klien itu ikatan personal. Jadi kekuasaan itu menjadi bagian dari relasi personal antara si penguasa dengan rakyatnya. Makanya jangan heran kalau lebih dari 40% anggota DPR yang baru terpilih itu punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan anggota DPR sebelumnya. Karena dalam politik kita itu seperti ada pewarisan kekuasaan begitu. Padahal tentu berbeda harusnya gitu.
Karena sebetulnya keterwakilan itu bersifatnya personal, tidak seperti itu. Tapi fakta di kita kan nggak begitu. Bupati 2 periode nggak bisa nyalon lagi, wariskan ke istrinya. Istrinya maju 2 periode nggak bisa lagi maju, wariskan ke anaknya. Begitu. Nanti gubernur juga begitu. Sebetulnya kita itu memang budaya patronase klientelisme yang kita bangun itu sudah mendarah daging begitu rupa karena rakyat kita itu sebetulnya bukan citizen. Jadi kebanyakan rakyat Indonesia itu kategorinya adalah subjek. Subjek ya. Sebagai subjek politik dia itu bukanlah warga negara yang memiliki kesadaran tentang identitas kewarganegaraannya, tanggung jawab politik, ya toh, kesadaran hukum dan sebagainya. Tetapi dia menempatkan dirinya itu adalah sebagai hamba dari penguasa. Anda bisa lihat di negara-negara lain penguasa itu dikritik, tapi di kita penguasa itu dipuja-puja oleh pendukungnya. Benar. Ya kan? Iya. Itu menunjukkan bahwa relasi kuasa antara penguasa dengan rakyat itu adalah relasi yang personal, hubungan pribadi, menjadi suatu relasi yang sangat personal, sangat pribadi. Yang dikritik presidennya, yang lapor ke polisi pendukungnya. Nah, ini kan aneh gitu loh. Yang mana dilaporkan malah masyarakatnya. Iya gitu loh. Itu sebetulnya itu relasi yang sangat aneh. Gitu. Aneh, benar, Pak. Karena di mana-mana yang namanya penguasa itu memang harus dikritik. Kalau penguasa itu nggak dikritik, maka kita harus berasumsi bahwa penguasa itu baik. Padahal dalam teori politik tidak ada penguasa yang terlalu baik dan tidak ada kekuasaan yang suci. Semua kekuasaan itu cenderung korup, semua penguasa itu cenderung korup. Disitulah fungsinya kritik gitu. Tetapi di kita aneh, betul. Jadi ada banyak orang yang bersedia jadi benteng, menolak untuk justru menjadi monster yang luar biasa, yang lebih galak gitu daripada si penguasa sendiri gitu. Makanya enak jadi penguasa di Republik. Iya, disembah, terus kalau misalkan juga dikomentarin, oh UITE gitu. Nah, iya gitu. Ya disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa warga negara kita itu menempatkan diri bukan sebagai citizen. Ya, bukan sebagai warga negara, tetapi menjadi kaula negara. Gitu. Sebetulnya itu adalah mentalitas terjajah sebetulnya. Tetapi apa boleh buat? Ya itu sampai level kita baru sampai di situ. Gitu. Yang betul-betul sadar sebagai warga negara, ya apalagi yang kemudian sadar mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Ada tanggapan dari Bu Titin, Bu? Ya, tadi Pak Bambang menyinggung politik dinasti ya. Betul. Jadi memang fenomena politik dinasti itu juga tidak terlepas dari sistem pemilu juga ya, karena memang tadi mengandalkan pada figur, kemudian figur dari politik dinasti itu diperkuat dengan patronase dan klientelisme, sehingga kemudian dalam fenomena pilkada pun itu juga marak ya. Di pemilu serentak yang lalu itu ada 31 kalau tidak salah ya, dari data saya itu 31 kepala daerah yang memang berasal dari keluarga politisi sebelumnya gitu. Dan di pilkada 2024 ini juga saya membaca ada 35 daerah yang memang berafiliasi dengan politik dinasti. Jadi memang fenomena politik dinasti itu juga tidak atau hampir seimbang ya dengan fenomena kotak kosong atau fenomena calon tunggal di dalam pilkada, yang mana ini juga merupakan dampak atau adanya kelemahan-kelemahan dalam mekanisme sistem pemilu kita gitu, Mbak. Oke, menarik banget ya Bu kalau kita misalkan membicarakan terkait pilkada, terus juga politik dinasti dan lain-lain. Untuk teman-teman di studio, apakah ada yang mau nanya? Mungkin bisa raise hand. Ayo. Oh itu Mbak ya. Ayo kita kasih 3 penanya di studio. Ayo 1, 2, satu lagi siapa? Satu lagi. Oke, mungkin Mbak yang di belakang dulu, Mbak Ines bisa dikasih
mic-nya untuk Mbak ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Vivi dari Fakultas Hukum. Menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini, dan saya sebetulnya ingin bertanya terkait dengan sebetulnya dari kegagalan partai politik untuk mengimplementasikan perannya itu sejalan dengan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan politik. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri, pendidikan politik yang ideal diterapkan dan diimplementasikan itu seperti apa? Supaya sampai gitu masyarakat nanti supaya berintelektual gitu, tahu tentang bagaimana partai politik itu, permainannya seperti apa begitu. Terima kasih Bapak. Oke. Mungkin Masnya bisa ini ditampung dulu mungkin untuk pertanyaannya. Terima kasih dari Nggak apa-apa. mungkin pertanyaan saya terkait dengan kotak kosong yang tadi dijelaskan oleh Pak Madani terkait dengan kredibilitas dari pasangan calon. Apakah pasangan calon itu harus diuji dengan kredibilitas dari satu pasangan calon pada pemilu yang akan datang ataupun yang nanti akan diselenggarakan atau gimana? Oke. Mungkin Ibu mau menjawab yang Masnya dulu atau Mbaknya dulu terkait dengan pertanyaan Mbaknya tadi ya. Itu yang ideal apa Bu untuk pendidikan politik? Oh ya, terima kasih Mbak Vivit ya. Ternyata bukan hanya dari Visipol tapi dari Fakultas Hukum juga ya Mbak Vivit. Kaitannya dengan pendidikan politik ya. Jadi pendidikan politik itu sebenarnya bukan hanya domain dari partai politik ya, tetapi juga dari pemerintah dan juga dari keluarga sebenarnya ya. Kalau kita bicara mengenai agen-agen sosialisasi politik sebagai bagian dari pendidikan politik itu kan juga dilakukan oleh keluarga, oleh sekolah, oleh masyarakat, termasuk juga oleh elit-elit politik dan partai politik. Nah, sebenarnya pendidikan politik itu tidak harus dilakukan secara formal ya, namun juga melalui berbagai kegiatan termasuk juga perilaku politik dari para elit itu merupakan bagian dari pendidikan politik. Nah, pendidikan politik dalam arti kemudian aspek menjadi contoh atau keteladanan itu lebih berhasil sebenarnya daripada kemudian sekedar sosialisasi atau acara yang formal gitu ya melalui sosialisasi politik. Jadi aspek keteladanan itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita ya dalam aspek pendidikan politik, karena kemudian seperti tadi disampaikan Pak Bambang juga, mengapa kemudian masyarakat itu misalnya menerima uang dan akhirnya saat ini menganggap bahwa politik uang itu menjadi fenomena atau hal yang biasa. Itu kan karena juga contoh-contoh yang dilakukan oleh elit-elit politik ya. Jadi aspek keteladanan itu menjadi sangat penting selain kemudian juga pendidikan politik yang secara komprehensif ya, bagaimana kemudian memberikan penyadaran politik kepada masyarakat gitu. Itu saya kira Mbak Vivit ya. Mungkin Mbak Vivit ada tanggapan lagi buat sudah cukup, sudah paham. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan terkait pertanyaan itu. Pendidikan politik itu sebetulnya sebuah konsep yang sangat luas. Saya Bu Titin menyebut beberapa. Jangan lupa juga sebetulnya punya peran penting itu media massa. Bahkan sekarang media sosial itu punya peranan penting melakukan itu. Tapi kan sekali lagi kita nggak bisa berharap pada institusi-institusi itu. Anda tahu sendiri media sosial begitu kacaunya gitu ya. Lebih banyak kacaunya daripada benernya gitu. Sementara di media massa kita juga sekarang ini makin sedikit yang independen karena lebih banyak yang dimiliki oleh partai politik dan segala macam. Itu juga membuat proses pendidikan politik itu menjadi tidak mudah. Tapi beginilah, Bu Titin tadi menyebut keteladanan.
Anda bisa bayangkan keteladanan apa yang bisa kita harapkan ketika ketua partai mengatakan silakan melanggar aturan asal jangan ketahuan. Wah. Coba Anda bayangkan itu. Betapa buruknya contoh yang diberikan oleh ketua partai itu. Tidak ada moralitas di situ. Ya. Kita sedang berhadapan pada realitas seperti itu. Ya. Ketika etika moralitas sudah tidak lagi dibicarakan di dalam politik, maka politik itu Machiavelli. Ya. Pokoknya yang penting menang. Tidak peduli bagaimana caranya harus menang. Kalau perlu melanggar aturan, Yang penting nggak ketahuan. yang penting nggak ketahuan. Not to mention siapa gitu. Nggak usah di-mention lah, kita semua sama-sama tahu lah. Itu kan sebuah ketololan yang sedang dipertunjukkan kepada rakyat kita. Dan itu tokoh ketua partai. Lalu apa yang diharapkan oleh anak-anak muda ketika melihat ke atas? Siapa yang mau saya tiru? Ketika tokoh ketua partai melakukan hal yang seperti itu. Nah, itulah yang sedang terjadi pada bangsa kita. Sekarang ini saya tidak tahu kita harus merujuk kepada nilai moral yang mana yang bisa dijadikan acuan sebagai kerangka pendidikan politik kita. Inilah hari ini semuanya kacau balau seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi, Kredibilitas Kredibilitas. untuk kota kosong itu, Pak. Ya, saya kira kapabilitas itu diuji seiring waktu. Sebetulnya rekam jejak orang itu bisa kelihatan menunjukkan dia capable atau tidak. Jadi seorang kandidat itu bisa dilacak dari rekam jejaknya. Jadi apa dia sebelumnya, apa yang dia lakukan sebelumnya untuk rakyat. Tapi kan kita hari ini nggak punya catatan-catatan itu. Tiba-tiba orang jadi calon gubernur, calon bupati, tiba-tiba muncul entah dari langit ketujuh gitu, jatuh gitu, dan kita nggak tahu rekam jejaknya apa. Nah, ketika dia harus mengurus pemerintahan, maka terlihatlah kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh. Ya. Seperti perempatan dipasang keramik misalnya ya. Itu aneh betul itu logikanya itu. Ya kalau orang berjatuhan di tengah jalan gara-gara jalannya licin, itu nggak masuk akal kan di kepala kita gitu. Tapi ya itu, karena mengelola negara, mengelola pemerintahan itu nggak cukup hanya pengetahuan, harus punya pengalaman. Gitu. Terus orang tiba-tiba jatuh dari langit di karbit, tiba-tiba jadi pemimpin, ya aneh-aneh itu kebijakan. Nah, saudara-saudara, hal-hal yang seperti itu menurut saya menunjukkan bahwa sistem kepartaian kita tadi itu tidak punya track record tentang kandidat yang dia calonkan seperti apa. Tidak punya kemampuan untuk menyeleksi dengan baik kandidat-kandidat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebetulnya menurut saya sangat mencemaskan. Jadi kalau ditanya kapabilitas, saya kira kita bisa bicara tentang rekam jejak. Maka penting sebetulnya mengungkap rekam jejak seseorang. Ya. Pengalaman pendidikannya, pengalaman organisasinya, pengalamannya melayani masyarakat, itu penting sekali sebetulnya. Sehingga tidak ada orang yang tiba-tiba jadi calon hanya karena dia anaknya siapa, menantunya siapa, istrinya siapa, itu yang mungkin kita harus mulai terapkan. Nah, soal kotak kosong, kembali ke kotak kosong tadi. Sebetulnya ada gugatan yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa kotak kosong itu tidak hanya di pemilu yang kandidatnya cuma satu. Di pemilu yang kandidatnya 2-3 juga perlu disediakan kotak kosong. Jangan-jangan 2-3 kandidat itu semua tidak memenuhi harapan masyarakat. Kalau itu bisa diwujudkan, ya pemilu berhasil dilaksanakan, tapi yang menang kotak kosong itu menarik sekali sebetulnya. Itu juga ada pertanyaan Pak dari teman-teman yang online. Boleh. Legitimasinya gitu. Iya. Untuk kotak kosong itu apa, mungkin bisa sekalian dibahas Pak? Iya. Jadi itu sebetulnya meniru gagasan di beberapa negara di Eropa. Jadi meskipun partai itu punya hak untuk mencalonkan seseorang,
gitu. Tetapi ada ruang kosong di dalam surat suara itu untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak terwakili oleh calon yang ditawarkan oleh partai politik. Sehingga bisa saja nanti aspirasi masyarakat itu lebih banyak daripada calon yang ditawarkan oleh partai politik. Dengan begitu partai politik dihukum sebetulnya. Gitu. Bahwa ketika mereka nggak peduli dengan aspirasi masyarakat, maka masyarakat tidak memilih calon mereka, tapi lebih memilih dipimpin oleh kotak kosong. Daripada dipimpin oleh kotak kosong, kan begitu. Jadi kadang-kadang kotak kosong itu juga bisa menarik. Karena itu terjadi. Tetapi sebetulnya di Republik ini, kotak kosong itu tidak sepenuhnya, ada banyak faktor pembentuknya ya. Dalam kasus penelitiannya Bu Titin di Makassar misalnya, kotak kosong itu kan terjadi karena calonnya didiskualifikasi. Jadi pemilu tahun berapa itu? Pilkada 2019 ya. Jadi terjadi kotak kosong, tetapi sebetulnya kotak kosong itu tadinya ada gambarnya, cuma didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran. Akibatnya kemudian orang memilih kotak kosong daripada memilih calon yang satunya. Ya. Itu terjadi di Makassar tuh yang menang kotak kosong. Kotak kosong, iya saya juga. Iya, itu harus diulang pemilunya kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya pelajaran penting bagi para elit politik, gitu. Bahwa mereka tidak boleh abai dari aspirasi masyarakat. Nah, karena kalau mereka abai, masyarakat bisa juga menghukum partai politik. Nah, ini yang saya kira pentingnya kehadiran kotak kosong itu. Saya berharap mudah-mudahan MK memutuskan sebelum 27 November. Sehingga surat suara semua dapil di dapil ya, daerah pemilihan pilkada di semua daerah itu ada kotak kosongnya. Meskipun calonnya tidak cuma satu. Gitu. Sehingga kemudian orang punya alternatif untuk mengatakan tidak semuanya. Tidak semuanya. Gitu. Walaupun sebenarnya kuotanya sudah terpenuhi gitu Pak. Iya. Ada satu kotak kosong gitu. Betul. Karena tadi yang saya sampaikan Mbak Ratih, kondisi pilkada kita itu bukan hanya calon tunggal melawan kotak kosong, tapi bisa jadi calonnya dua tapi yang satu boneka. Boneka. Gitu. Benar. Dan rakyat nggak terlalu bodoh juga untuk membaca itu. Benar Pak, benar. Saya kira begitu. Jadi mungkin ada komentar? Ya, jadi memang menarik ya fenomena kotak kosong tadi, apalagi kalau kemudian tidak hanya di calon tunggal ya. Betul. Karena memang ini yang menjadi PR kita semua untuk mengevaluasi partai politik. Ya, partai politik itu kan sebagai pilar demokrasi, sehingga kemudian kalau fungsi partai politiknya itu lemah, apalagi kemudian justru sekarang cenderung rusak demokrasinya, itu salah satu faktornya kan karena partai politik, fungsi partai politik tidak berjalan sehingga kemudian mengalami kemunduran demokrasi. Nah, dengan adanya fenomena kotak kosong itu merupakan evaluasi bagi partai politik supaya kemudian lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Kalau kemudian misalnya tadi ada 3 pasangan yang diusung oleh partai politik, tapi ternyata kemudian kotak kosong yang menang, itu kan menunjukkan bahwa fungsi partai politik tidak berjalan, fungsi partai politik tidak bisa tidak dilaksanakan. Padahal partai politik itu melaksanakan fungsi rekrutmen politik dan tujuannya adalah mendudukkan orang-orangnya di dalam jabatan-jabatan politik ya. Jadi saya kira ini menarik sebagai bahan evaluasi ya, supaya kemudian demokrasi kita itu on the right track. Ya, sehingga kemudian kemunduran demokrasi itu bisa dihindari. Wah, itu kayaknya pertanyaan menarik-menarik semua. Mungkin teman-teman yang ada di studio sekarang masih ada yang mau menanyakan lagi. Satu penanya terakhir. Oke, Masnya mungkin bisa dikasih mikrofonnya. Mungkin untuk teman-teman yang di online juga mungkin bisa menanyakan ya di kolom komentar. Nanti kita juga akan bantu bacakan. Oke, silakan Mas, perkenalkan diri terus pertanyaannya. Pertanyaan saya Pak Ibu terkait kotak kosong ini ya.
ini kan ada 41 daerah yang harus diadakan sama wakil calon tunggal. Iya. Nah, melihat hal itu berarti kita kan dipaksa untuk memilih salah satu calon itu ya. Kalau melihat di media sosial sekarang ini, apalagi di Twitter, itu kan banyak kampanye memenangkan kota kosong, Nah, melihat hal itu, apakah kita bisa melihat peluang kota kosong itu bisa menang, dan apa dampak yang ditimbulkan ketika kota kosong itu bisa berhasil dimenangkan? Otomatis kan ada kekosongan jabatan atau 1 tahun bakal digulirkan lagi pemilu. Apakah implikasinya dari kota kosong menang itu? Ya, Oke, mungkin pertanyaan dari Masnya itu akan sama Bu, Bapak, sama pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Mbak Retno. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama juga. Izin bertanya Bapak Ibu, dampak dari kemenangan kota kosong terhadap stabilitas pemerintahan dan legitimasi demokrasi pada tingkat daerah itu nanti seperti apa ya? Mungkin Bu Titin dan Pak Bambang bisa menjawab. Oke, terima kasih. Seperti disampaikan Pak Bambang dan juga penelitian yang saya lakukan ya terkait dengan kota kosong di Kota Makassar itu pada akhirnya kan kemudian dimenangkan oleh kota kosong. Apalagi kemudian sekarang kan kampanye kota kosong itu dipersilahkan ya, jadi tidak ada larangan untuk mengkampanyekan kota kosong. Sehingga kemudian kalau memang masyarakat itu menghendaki supaya ada alternatif lain, bukan calon satu-satunya itu, maka bisa jadi kemudian ada yang dimenangkan oleh kota kosong. Nah, kalau itu ya, yang terjadi pertama itu sebagai evaluasi ya bagi partai politik, pada kenyataannya menunjukkan bahwa partai politik itu tidak mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Pada kenyataannya apa yang disodorkan oleh partai politik itu tidak menjadi pilihan dari masyarakat. Nah, kemudian di sisi yang lain ya, kalau kemudian itu terjadi kan kita sudah ada regulasinya juga ya, bahwa kemudian akan dilakukan pemilihan atau pilkada 1 tahun ke depan ya, kalau tidak salah pada bulan September ya, September 2025 itu akan dilaksanakan pemilihan ulang ya, pilkada ulang kaitannya dengan kemenangan kota kosong itu. Nah, permasalahannya adalah tadi sebenarnya kemenangan kota kosong itu menunjukkan bahwa pilkada itu tidak efektif ya, yang tujuannya untuk mendudukkan orang-orang terbaiknya dalam jabatan sebagai kepala daerah, kenyataannya tidak ada yang terpilih gitu. Itu kan tujuan dari pilkada itu sendiri tidak tercapai, padahal biaya pilkada itu kan sudah cukup besar. Betul, ya. betul. Sehingga kemudian dengan kemenangan kota kosong itu sebenarnya dari perspektif pembiayaan politik itu menjadi pemborosan biaya politik gitu. Tetapi itu tidak bisa dihindari. Sehingga tadi saya katakan bahwa fenomena kota kosong itu menjadi bahan evaluasi bagi partai politik. Bagaimana supaya kemudian pilkada itu bisa efektif, ya mestinya partai itu memperhatikan aspirasi masyarakat ya. Mudah-mudahan saja nanti tidak banyak ya yang dimenangkan oleh kota kosong, tetapi kalau kemudian dari berbagai daerah itu banyak yang dimenangkan oleh kota kosong, maka itu menunjukkan bahwa partai memang tidak efektif. Dan di sisi yang lain juga tujuan dari pilkada itu tidak terrealisasikan seperti yang kita harapkan. Pak Bambang ada komentar? Iya, sebetulnya kalau kota kosong menang ya berarti pilkada harus diulang gitu, setahun kemudian diulang dengan kandidat yang berbeda. Artinya dibuka lagi pendaftaran, orang mendaftar, kalau terjadi lagi kota kosong lagi ya akan begitu terus. Gitu. Ya. Dan itu saya kira betul-betul akan terjadi pemborosan yang tidak ada gunanya begitu bagi demokrasi kita. Tetapi sekali lagi, kelakuan partai politik yang saya kira tidak menghormati aspirasi masyarakat itu juga perlu mendapatkan sanksi dari masyarakat. Jadi
itu juga bagian dari pendidikan politik menurut saya kepada para elit politik kita, supaya mereka tidak memutuskan secara semena-mena hal-hal yang kemudian menjadi kehendak masyarakat begitu. Nah, fenomena kotak kosong menang itu sudah pernah terjadi, bukannya tidak pernah. Apalagi sekarang kampanyenya cukup serius tentang itu. Apalagi kalau kemudian nanti MK memutuskan bahwa di pilkada semua daerah ada kotak kosong untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan, maka fenomena itu bisa meluas kemana-mana gitu ya. Apalagi kemudian itu bisa menghajar partai-partai politik untuk kembali kepada fitrahnya sebagai sebuah instrumen demokrasi gitu. Nah, hal ini saya kira adalah hal yang sangat penting dan positif bagi perkembangan demokrasi kita ke depan, supaya tidak lagi lah masyarakat itu diabaikan. Tidak lagi masyarakat itu dianggap tidak penting, bahwa aspirasi masyarakat itu tidak perlu diperhatikan oleh partai politik. Karena kembali ke pernyataan awal tadi, saya mengatakan hari ini tidak ada yang membela masyarakat. Tidak ada yang membela civil society ketika berhadapan dengan negara. Dan civil society kita dalam kondisi yang sangat lemah berhadapan dengan political society. Nah, sekarang ini political society merasa bahwa mereka bisa melakukan apa saja sesuai kemauan mereka tanpa harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Ini adalah bentuk kearoganan kekuasaan yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi harus dibangun atas dasar kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah tidak berdaulat, tidak lagi bisa menentukan agenda politik yang harus diperjuangkan, maka sebetulnya demokrasi kita sudah selesai. Saya kira begitu. Kurang lebih begitu Mas, yang dari Visipol tadi, apakah sudah menjawab pertanyaanmu? Oke, sip. Bapak Ibu, mungkin karena ini waktunya sudah habis dan juga sebenarnya sedih sih kita mau mengakhiri perbincangan ini bersama Bapak dan Ibu, terutama ketika kita kaitannya ngobrolin pilkada ya Bu, karena ini kan benar-benar hot topic banget kan, entah itu di Twitter, Facebook, Instagram, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Ibu tadi, masyarakat sudah mulai melek gitu loh untuk kaitannya pendidikan politik dan lain-lain. Mungkin bisa terakhir Bu, Bapak sama Ibu memberikan penutup lah untuk kesempatan kali ini, apalagi kita ngobrolinnya pilkada kota kosong untuk teman-teman pemilih pemula. Mungkin seperti itu Bu. Oke, saya kira fenomena kotak kosong itu sekali lagi menjadi bahan evaluasi ya di dalam pelaksanaan pilkada kita, baik itu evaluasi terutama itu evaluasi terhadap elit politik dan partai politik ya, supaya lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Fenomena kotak kosong dan kemudian kampanye kotak kosong itu kan tidak terlepas dari buntunya ya saluran aspirasi dari masyarakat di dalam politik. Saya kira itu ringkas saja dari saya Mbak Ratih. Ya. Pak Bambang, ada komentar terakhir? Ya, kotak kosong sebetulnya indikasi dari kemunduran demokrasi yang sangat serius. Tetapi itu tidak lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya janji kosong, otak kosong, dan omong kosong. Itu berbahaya. Oke, mungkin itu penutup yang cukup wah ya. Kota kosong itu tidak terlalu berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah pemimpin yang otaknya kosong gitu Pak.